Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kembali dalam program katekisasi online bersama saya Gary Tengker. Dan hari ini kita akan membahas dosa dalam rumah tangga. Bagaimana cara iblis menghancurkan banyak rumah tangga Kristen sehingga banyak rumah tangga yang porak-poranda iblis senang. Dan nanti juga ada tanya jawab, Bapak Ibu boleh mengajukan pertanyaan nanti di kolom komentar dan kita langsung diskusi. Dan sebelumnya mari saudara kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, jikalau pada malam hari ini kami boleh berkumpul dalam sesi katekisasi online. Tuhan tahu bahwa hamba-Mu ini sangat terbatas. Itu sebabnya ya Tuhan, tuntun diriku supaya apa yang keluar dari mulutku bukanlah hikmat egoisme manusia, tetapi benar-benar hikmat yang berasal dari sorga. Firman yang keluar mendidik, mengajar, mendewasakan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan biarlah firman yang didengar oleh anak-anak-Mu pada malam hari ini bukan berbuah kebencian, kedengkian, dan penghakiman, tetapi berbuah keselamatan dan pertobatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Ya, Ibu Penny Kevin dan Pak Johnny Franklin, saya berdoa diberkati Tuhan selalu. Ibu Relis Mamar Paung. Shalom. Puji Tuhan. Ini kalau itu juga ada Pak Ever Rasai mungkin ya. Iya betul ya. Dan juga ada Pak Oshu. Puji Tuhan. Memang saya sekarang ini lagi keadaannya bukan lagi di rumah karena masih di Yogyakarta, besok baru pulang, jadi sekaligus mengumumkan besok pagi, saudara, katekisasi online-nya ditiadakan dulu karena pagi-pagi saya harus berangkat ke bandara untuk kembali ke Jakarta. Tetapi saudara, walaupun di luar rumah, tetap kerinduan saya untuk supaya kita boleh sama-sama belajar, bertumbuh dalam kebenaran. Kita ngomongin tentang apa kali ini? Kita ngomongin tentang dosa dalam rumah tangga. Shalom. Ibu Jona Wong, Ibu Nita Simarmata. Dosa dalam rumah tangga. Saudara, rumah tangga itu memiliki peranan penting dalam kekristenan. Rumah tangga memiliki posisi penting dalam iman Kristen. Sama-sama bilang, keluarga itu penting. Ya saudara. Bisnis bukan yang terpenting dalam kehidupan dunia ini. Keuntungan uang bukan yang terpenting. Keluarga kita itu yang paling penting. Percuma uang banyak kalau istri masih sering nangis. Kan begitu. Ya, percuma jabatan tinggi tapi anak-anak tidak menghormati kita. Maka saudara, keluarga ini punya peranan yang penting dalam kehidupan kekristenan. Maka saudara, coba kita lihat dalam Alkitab kita. Shalom Pak Royke, puji Tuhan. Ya. Pak Royke ini di Jogja juga, cuma sepertinya kita tidak bisa bertemu karena Jogjanya beda jauh ya. Nah, saudara begini, dalam Alkitab kita terbagi dari dua perjanjian, perjanjian lama, perjanjian baru. Ya, saya doa Pak Raymond Maringka, Tuhan Yesus memberkati. Masta di Bogor, Tuhan Yesus memberkati. Dalam perjanjian lama, saudara, dimulai dengan kitab apa? Kejadian. Dalam kitab Kejadian. Dalam kitab Kejadian dimulai dengan sebuah keluarga. Keluarga apa di situ? Keluarga Adam dan Hawa. Perjanjian lama kita ditutup dengan sebuah keluarga juga. Keluarga siapa? Di situ. Ya. Keluarga tentang para nabi. Dan bahkan ditutup dalam kitab Maleaki, ditulis dengan jelas Tuhan membenci perceraian. Perjanjian baru kita dimulai dengan Injil Matius. Injil Matius itu dimulai dengan sebuah keluarga juga di situ. Shalom Ibu Christine, Shalom Ibu Allen, Tuhan Yesus memberkati setiap saudara. Perjanjian baru dimulai dengan sebuah keluarga. Keluarga siapa di situ? Keluarga Maria dan Yusuf. Ditutup dengan kitab Wahyu, Wahyu kepada Yohanes, di mana nanti di akhir zaman ada pesta perkawinan anak domba. Alkitab menggunakan ilustrasi keluarga berulang kali. Saudara, berulang kali. Maka, kalau saudara pelajari dalam Alkitab, hanya ada dua lembaga.
Lembaga itu persekutuan antara dua orang yang Tuhan ciptakan secara langsung. Yang pertama, lembaga pertama yang Tuhan ciptakan di dunia ini lembaga keluarga. Ketika Adam dan Hawa, Tuhan satukan. Ya. Adam, Hawa. Ya. Jadi satu laki, satu perempuan. Nah itu konsepnya Tuhan. Adam, Hawa. Satu laki, satu perempuan. Nggak boleh satu laki, perempuannya banyak. Atau tidak boleh laki-laki dan laki-laki. Begitu loh. Perempuan dan perempuan. Ya saudara. Jadi itu konsep dalam Alkitab. Dan lembaga kedua yang sama pentingnya dengan keluarga adalah lembaga gereja. Ya. Dalam Injil Matius, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku, kata Tuhan Yesus. Jadi cuma ada dua lembaga yang Tuhan ciptakan di dunia ini. Keluarga dan gereja. Dan uniknya saudara, dari zaman dulu sampai sekarang, dua lembaga ini coba dihancurkan oleh iblis. Benar nggak? Makanya jangan kaget, gereja pendeta satu sama pendeta satu saling serang, tukar komentar ayat Alkitab, perang ayat di Facebook. Kenapa? Memang mau dihancurkan kok. Nah hal yang sama juga terjadi di keluarga. Makanya jangan kaget, suami sama istri lagi berantem, lalu saling mempermalukan di sosial media. Lah memang begitu strateginya iblis, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ya. Dan dua keluarga ini coba dihancurkan. Maka kalau iblis mau menggoyang iman orang percaya, dia tidak buat engkau bangkrut. Enggak. Dia tidak buat bisnis goyang. Enggak. Yang pertama kali dicoba goyang adalah keluargamu. Begitu keluarga mulai goyang, pikiran kita nggak tenang, bisnis pasti juga bangkrut. Pekerjaan terbengkalai. Anak-anak nggak keurus. Pasti. Ya saudara. Makanya hari ini kita belajar, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Coba kita buka sebentar dalam Efesus pasal 5. Kenapa dua lembaga ini penting? Kita lihat hubungannya. Efesus pasal yang kelima. Coba lihat dari ayat yang ke-22. Saudara nanti baca secara detail di rumah. Ya, tapi perikopnya kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Jadi suami istri dasar hidupnya harus Kristus. Ayat 22, hai istri tunduklah kepada suami. Para istri yang menonton, coba sama-sama ikuti kalimat saya. Tunduk. Tunduk, bukan tanduk. Ya, tunduk, bukan tanduk. Sama seperti kepada Tuhan. Ya, karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Tetapi, saudara, ayat yang ke-24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu tunduk. Tunduk itu artinya menghormati, gitu ya. Tetapi ayat 25, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi sama kayak Kristus mengorbankan dirinya, suami-suami di sini kalau lagi kerja pulang malam gak usah ngeluh. Ya kenapa harus seperti Kristus? Kristus nggak mengeluh di atas kayu salib. Suami juga kalau kerja kecapean nggak usah ngeluh. Nah begitu kan? Saudara bisa baca detailnya di situ. Tetapi yang saya mau perdalam itu coba lihat di ayatnya yang ke-29. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Ya nggak boleh itu. Tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Perhatikan ayat 32. Ini dia kuncinya. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Lihat-lihat ya. Kata Petrus begini. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi cara iblis untuk merusak hubungan Kristus dengan jemaatnya adalah dengan cara menghancurkan hubungan suami dan istri. Kan begitu, saudara. Sekarang coba kita lebih dalam lagi. Saudara sudah siapkan catatan ya? Kita belajar Bapak Ibu ya. Dan sebenarnya ketika saya menyampaikan ini, mohon kita berpikiran terbuka Bapak Ibu. Coba kita lihat Kejadian pasal 3. Kejadian pasal yang ketiga. Waktu manusia jatuh dalam dosa, ayat yang ke-7. Bapak Ibu, kalau saya tanya abis ini tolong Bapak Ibu tulis dalam kolom komentar. Dan tolong pikirannya jernih, jangan pikiran
Nanti dianggap pikirannya, karena ini agak vulgar nih kalimat ini yang saya mau ucapkan. Coba lihat Kejadian pasal 3 ayat 7. Kita semua siap belajar, amin. Kejadian 3 ayat 7. Maka terbukalah mata mereka. Siapa mata mereka? Mata Adam dan Hawa, karena mereka habis berbuat dosa. Dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Oke, perhatikan. Sama-sama kita pikiran terbuka ya, saudara. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Buat apa mereka buat daun dan cawat? Buat apa? Untuk menutupi. Saudara, yang ini saudara nggak usah jawab di komentar. Untuk menutupi apa? Tentu saja kemaluannya. Betul ya? Mohon Bapak Ibu kita berpikiran terbuka dalam konteks ayat ini. Pertanyaannya, kenapa itu yang ditutup? Boleh tulis. Kenapa itu yang ditutup? Oke, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Oke, Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ini kan suami istri. Ya, suami istri. Begitu mereka sadar mereka jatuh dalam dosa, mereka ambil daun dan cawat lalu mereka menutup. Betul dong? Yang ditutup sudah pasti adalah kemaluan mereka masing-masing. Pertanyaannya, kenapa itu yang ditutup? Bapak Ibu mungkin bilang, ya karena mereka malu. Lah pertanyaannya, tahu dari mana? Kalaupun mereka malu, kenapa yang ditutup itu? Nangkep ya? Karena itu hal yang memalukan. Lah baru ada 2 orang ini. Baru ada 2 orang. Suami istri loh ini. Baru ada 2 orang ini. Kenapa itu yang ditutup? Saya ajak kita untuk berpikir. Jawabannya adalah, mohon maaf Bapak Ibu ya, sekali lagi, ini kita berpikiran terbuka. Iya betul, memang karena itu memalukan, tapi pertanyaannya, ya, waktu mereka ambil itu, kenapa itu yang ditutup? Malu. Lah kok malu? Ya. Kenapa malu? Suami istri loh ini. Oke, jawabannya begini. Mohon maaf Bapak Ibu ya, sekali lagi ya. Karena itu yang bereaksi. Nangkep? Nangkep gak? Oke. Dan iblis tahu itu. Sehingga bagaimana cara iblis merusak rumah tangga banyak orang adalah dengan memainkan, tanda petik, dosa seksual untuk menghancurkan banyak rumah tangga. Karena iblis tahu bahwa salah satu nafsu yang paling sulit ditahan manusia adalah nafsu yang itu, kalau manusia belum bertobat. Dan iblis memainkan emosi itu, padahal emosi itu adalah emosi yang kudus, benar nggak? Ya benar dong. Suami nafsu sama istri itu kudus, begitu juga sebaliknya. Tetapi iblis melencengkan pemikiran tersebut, dia mainkan, dia sisipkan seks itu untuk menjatuhkan banyak rumah tangga. Yang tadinya kudus menjadi alat iblis untuk menyerang. Terima kasih. Betul, karena dosa dalam rumah tangga kebanyakan dari itu. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka Tuhan Yesus kasih peringatan yang sangat keras. Kalau hukum Taurat bilang berzinah itu adalah ketika seseorang melakukan aktivitas itu, Tuhan Yesus bilang jangan kan aktivitas, mikir aja udah dosa, mikir aja udah zina. Makanya kalau gembala sidang saya pernah bilang, ya suci pikiran dimulai dari pikiran, baru perkataan, baru perbuatan. Ya saudara. Ya, oke, puji Tuhan. Betul ya, Ibu Ani Tutumbelaka, karena banyak yang hancur karena itu. Nggak bisa tahan itu. Ini saya sebenarnya pengennya ngomongnya dalam forum yang tertutup, saudara. Inginnya tuh kalau misalnya ada PA keluarga, itu lebih enak kan, lebih santai. Gitu kan, karena kalau ini umum, takutnya kalau orang nanti lihat di luar, wah ini pendeta vulgar. Padahal ini kan kita ngomongin tentang, kita telisik Alkitab. Nah saudara, nah sekarang, coba kita lihat. Bagaimana cara iblis menghancurkan? Kita buka Wahyu.
Jadi dulu Bapak Ibu di tahun 2000, mungkin 2004, 2005, saya itu pelayanan masih jadi singer. Ya, jadi singer. Jadi setiap Rabu, saya lupa Rabu atau Jumat malam itu saya melayani di Jakarta di sebuah gedung cabang Gereja Tiberias namanya Wisma Dharma Sakti. Itu ibadah pemberkatan nikah. Saya jadi singer. Lalu yang melakukan pemberkatan Pendeta Yesaya Pariaji. Jadi saya sangat nempel setiap firman ketika Pendeta Pariaji memberkati keluarga. Nempel sekali, saudara. Maka itu saya benar-benar jaga. Ayat yang sering diucapkan oleh Pendeta Pariaji ketika memberkati pernikahan, ya saudara, Wahyu pasal 2, ayatnya yang ke-21. Wahyu 2 ayat 21. Coba lihat, Wahyu 2 ayat 21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat. Karena kalau saudara lihat konteksnya dalam ayat sebelumnya, ya, ayat 20, kalau saudara lihat sejenak aja konteksnya, karena ada dosa perzinahan di situ. Dosa perzinahan. Ayat 21, dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi dia tidak mau bertobat dari zinahnya. Di akhir zaman, Wahyu itu ngomongin akhir zaman. Jadi di akhir zaman ada banyak orang yang jatuh dalam dosa perzinahan, ya. Bukan cuma, saya nggak ngomongin jemaat atau siapa, banyak orang Kristen jatuh dalam dosa perzinahan. Sudah dikasih waktu untuk bertobat. Dia mungkin sudah pernah sakit, dia alami mujizat. Sebegitunya sembuh, jatuh lagi dalam dosa perzinahan lagi, saudara. Ya. Ayat 21 tadi, tetapi ia tidak mau bertobat. 22, lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zinah dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu, dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan tahu bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka bertobat, suami istri. Ingat bahwa standar hidup orang Kristen bukan lagi perzinahan fisik, tetapi pengen orang aja udah dosa. Nah, ini ayat yang memang sering diucapkan sama gembala sidang. Di sini ada Pak Henry. Pak Henry setahu saya sama Ibu Iren, setahu saya yang berkati, koreksi kalau salah ya, yang berkati Pak Pariaji juga kan waktu dalam pernikahan ya. Dan biasanya kalau yang berkati Pak Pariaji, pasti dia ucapin, Pak Pariaji pasti ucapin ayat ini. Lanjut kita mundur ya ayatnya ya, masih dalam Wahyu pasal 2. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah, ayat 4. Masih di Wahyu 2. Namun demikian aku mencela engkau. Ini dosa di akhir zaman juga dalam rumah tangga, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi dosa yang kedua yang sering kali dimainkan oleh iblis, yang pertama tadi seks. Yang kedua itu dosa yang sering dimainkan sama dalam rumah tangga adalah kehilangan kasih mula-mula. Ya saudara. Ya kalau memang suami sayang sama istri karena fisik, cintanya nggak bertahan lama, karena mau istri mau suami keriput pasti makin bertambah. Pasti. Ya kan? Mau pakai obat apapun keriput tetap akan ada. Rambut juga makin putih. Ya. Tetapi kalau cinta kita ini tulus, ya, cinta ini tulus, maka kita mencintai istri bukan karena fisik. Fisik itu bonus. Bapak-bapak, istri cantik itu fisik, istri yang cantik itu cuma bonusnya. Suami yang ganteng itu cuma bonus. Tetapi yang kita cintai kan perilakunya, imannya, hikmatnya. Ya. Aku mencela engkau karena kehilangan kasih yang mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Iya, nggak boleh kehilangan kasih mula-mula. Nah, dua dosa dalam rumah tangga ini yang sering kali dimainkan oleh iblis. Bapak Ibu, kalau mau ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan. Nanti kita bahas. Tapi mohon Bapak Ibu, kalau bertanya, tapi pertanyaan ini jangan untuk dilakukan untuk menyerang seseorang gitu ya. Karena kita belajar Alkitab. Nah, saudara yang terkasih.
di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini yang coba diganggu, digoyang terus sama iblis. Ya, diganggu. Maka harus bertobat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kenapa? Karena begini. Saya punya pemahaman sampai saat ini. Kalau suami istri melakukan dosa dalam rumah tangga, sama seperti Adam dan Hawa melakukan dosa, ada kutuk yang turun. Pasti itu. Makanya jangan kaget. Mohon maaf, Bapak Ibu, mohon maaf. Kalau orang tuanya cerai, maka biasanya anak-anaknya itu punya tingkat resiko yang tinggi dalam perceraian. Maka anak-anak ini dari keluarga broken home harus hidup dalam pertobatan. Karena kalau enggak, nyambung itu. Ini kita nggak ngomongin Alkitab saja. Datanya memang seperti itu, saudara. Anak-anak yang lahir dari keluarga broken home, maka biasanya anak-anak tersebut punya emosi yang lebih labil. Ya, mereka haus akan kasih sayang. Tetapi kalau udah bertobat, anak-anaknya juga sudah bertobat, saya pasti percaya dipulihkan. Ya sudah, dua dosa ini yang coba dimainkan oleh iblis. Sehingga di akhir zaman, saudara, di akhir zaman, coba saudara lihat, perhatikan baik-baik. Dulu ya Bapak Ibu ya. Dulu, saudara. Cara iblis untuk menjebak orang percaya kan pakai apa? Pakai kuasa dukun, gitu kan? Iya, itu kuno. Karena saya percaya di akhir zaman, cara mainnya iblis adalah dia akan rusak rumah tangga. Saya sering bercanda, saya bilang begini, saya khawatir di akhir zaman ini neraka lagi kosong. Kenapa? Karena sampai setan paling besar lagi datang ke dunia ini, dia bekerja sangat giat untuk menghancurkan rumah tangga. Ya saudara, untuk hancurin rumah tangga. Yang membuat rumah tangga itu gampang rusak, bukan uang loh. Ya, tapi cinta. Itu sebabnya saya doa setiap saudara. Walaupun saudara sudah menikah belasan tahun sama suami, sama istri, engkau masih bisa gandeng tangan suami, gandeng tangan istri. Sambil nyanyi, kulihat di wajahmu kemuliaan Raja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ya saudara, ya, biarlah doa saya setiap orang tua, suami istri yang ada di tempat ini, engkau boleh jadi contoh untuk anak-anakmu nanti. Jadi teladan buat anak-anakmu nanti. Ya saudara. Karena, ya saudara, cara mereka memperlakukan pasangannya nanti ditentukan dengan bagaimana cara Bapak Ibu memperlakukan pasanganmu hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bersyukur sekali pada malam hari ini. Ya, walaupun saya masih di luar Jakarta, tetapi saya rindu untuk sama-sama kita belajar dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang mau bertanya, silahkan tulis pertanyaannya, kita jawab dengan cepat. Dan besok subuh, saudara, biasanya di hari Sabtu itu ada doa sabat subuh. Cuma untuk besok saya minta izin, karena subuh itu saya harus ke bandara untuk pulang ke Jakarta. Saya posisinya sekarang di kota Jogja, sedangkan bandara kota Jogja itu butuh waktu perjalanan kurang lebih, kalau dari sini sekitar 1 jam 15 menit. Ya, jadi besok doa sabat subuh, mohon maaf untuk sementara saya mohon izin, saya tidak bisa memimpinnya. Kalau tidak ada, saudara, mari izinkan saya, saudara, mendoakan setiap Anda yang hadir di tempat ini. Maka doaku Tuhan Yesus, setiap suami yang mencintai istrinya, setiap istri yang mencintai suaminya, setiap orang tua yang ingin menjadi teladan bagi anak-anaknya, mereka saat ini berkumpul, walaupun kami terpisah secara online, ada yang dari Medan, ada yang dari Batam, ada yang dari Jakarta, Jabodetabek, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jogja, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Bali, ada yang dari Pontianak, Palangkaraya, ada yang dari Manado, ada yang dari Polo Pasu, dari Palu, Poso. Tuhan Yesus memberkati setiap kami. Maka doa kami, Tuhan Yesus,
Walaupun mungkin di masa yang lalu kami pernah terlibat dalam dosa rumah tangga, tetapi biarlah hari ini Tuhan basuh kami dengan kuasa darah-Mu. Kami akan melihat istri kami akan lihat suami kami seperti kami pertama kali jatuh cinta kepada mereka. Doaku ya Tuhan, ada aliran kasih mengalir penuh dalam rumah tangga, ada minyak yang baru tercurah. Dan doa kami ya Tuhan, suami istri ketika mereka bersepakat apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Doa kami setiap suami istri yang hadir malam hari ini panjang umur, sehingga mereka nanti boleh lihat anak cucu mereka hidup dalam rukun dan damai. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Pak Willem, shalom Ibu Risma, shalom Ibu Tante Elvi Tengker. Ini Tuhan Yesus memberkati Bu Yona. Tuhan Yesus memberkati Pak Osyu dan setiap yang sudah hadir. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu karena saya pakai handphone, jadi sulit terlihat siapa yang komentar. Ya, Ibu Anita Tumbelaka, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam buat keluarga, cintai suamimu, cintai istrimu, jadilah teladan untuk anak-anakmu. Kalau masih punya orang tua, berikan cinta kita kepada mereka selama mereka di dunia ini. Perlakukan keluarga kita bagai harta yang tidak pernah ternilai. Kalau kita bisa baik dengan klien, dengan orang kantor dan bos, maka harusnya bisa lebih baik lagi untuk anggota keluarga kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.